Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim. Bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan kita di muka bumi ini, dunia dan akhirat, Allah letakkan kepada iman, ilmu, amal agama yang sempurna. Kesusahan, kepedihan, kesengsaraan datangnya dari iman, ilmu, amal agama yang tidak sempurna, jauh dari ketaatan Allah, tidak mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Beribadah pada waktunya." "Apalagi ya Rasulullah?" "Berbakti kepada orang tua." Begitu mulianya kita berbakti kepada orang tua, yang dimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, kesuksesan kita di muka bumi ini, dunia dan akhirat, ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho kedua orang tua kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk berkhidmat kepada orang tua. Selagi orang tua kita hidup di muka bumi ini, jangan jadikan aktivitas kita melalaikan membahagiakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, "Ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jihad fisabilillah." Berjuang di jalan Allah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang jihad fisabilillah, ikut dalam peperangan. Jihad fisabilillah menuntut ilmu agama Islam. Jihad fisabilillah mendakwakan agama ini. Disahihkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Begitu mulianya kita beribadah kepada Allah. Begitu mulianya kita khidmat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan lebih indahnya lagi kita mendakwakan agama ini. Hadirin saudara rahimakumullah, adapun dalil yang memberikan kita berita gambaran bagi orang-orang yang menolong agama Allah, yang mendakwakan agama ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah fasturkum wa yusabbit aqdamakum." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Yang katakan Allah Subhanahu wa taala, yang janjikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat Allah pendukung begitu pentingnya kita menyampaikan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, bagian dari
warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibebankan kepada seluruh umat Islam, seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman yutihillaha wa rasul, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berada dalam kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katakan bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, bukan presiden dan para jenderal-jenderalnya, tetapi yang katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidup matikan manusia, yang memberikan hidayah dan menarik hidayah, yang menciptakan dan menyembuhkan penyakit. Allah tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada keraguan padanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijatin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu umat manusia, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia, dikarenakan engkau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua umat Islam, tidak semua umat manusia dapat dikatakan umat terbaik, tetapi umat manusia, umat Islam terbaik itu adalah umat yang dimana menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka inilah umat-umat yang dimana Allah cintai dan yang dimana umat yang akan ditolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat akan mendatang. Dan kami sampaikan kepada Tentara Nasional Indonesia, kami sampaikan kepada Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia bukan hanya melindungi negara baik di dalam maupun di luar. Polisi bukan hanya mengayomi masyarakat, tetapi polisi dan tentara tugasnya menjaga hati ini tetap istiqomah di jalan Allah, beribadah kepada Allah dan melindungi hati ini tetap di jalan Allah, mendakwakan agama ini. Polisi bukan hanya mengayomi masyarakat, tetapi tugas polisi mengayomi hati ini senantiasa mendakwakan agama Islam ini. Kelak akan mendatang kita akan berada dalam keberuntungan. Hadirin muliakan Allah, saudara insan TV yang insya Allah dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, kita mendengarkan kisah ataukah kita pernah membaca kisah yang dimana Luqman Al-Hakim, Luqman bukan nabi, Luqman bukan malaikat, tetapi namanya diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat beliau adalah salah satu orang yang bijak di muka bumi ini, orang yang dimana memerintahkan anaknya untuk mendakwakan agama ini, memerintahkan kepada anaknya, keluarganya dan pada diri sendiri senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada hal yang menjadi faktor penghalang untuk mendakwakan agama ini. Entah kita sebagai guru, entah kita sebagai polisi, tentara,
dokter, dan profesi lainnya. Jangan menjadikan faktor penghambat. Jangan jadikan aktivitasmu itu melupakan amanah Rasulullah SAW yang dibebankan kepada kita umat Islam, yaitu untuk mendakwakan agama ini, saudara. Insan cinta Islam. Maka saudara, saya selaku koordinator gerakan pemuda, remaja, pecinta masjid dan lingkungan hidup, pelanjut amanah dakwah AKBP Muhammad Kader Islam Kasim SH SIK MH, kami sampaikan kepada Bapak, saya selaku remaja, saya selaku pemuda di Kabupaten Bone ini, saya sangat bangga kepada Bapak. Saya sangat cinta kepada Bapak. Selama Bapak meninggalkan kabupaten ini, saya rasa hati ini hampa. Saya rasa masyarakat yang mencintai Bapak merasakan pedihnya Bapak tinggalkan. Tetapi doa kita, doa masyarakat Kabupaten Bone akan mendoakan kamu, akan mendoakan Bapak sukses di muka bumi ini maupun kelak akan mendatang. Sesungguhnya kami ini tidak lain adalah adik-adikmu, saudara-saudaramu yang senantiasa berjuang mendakwakan agama ini, dunia dan akhirat. Sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Tetapi dunia sementara ini dapat menentukan nasib kita, entah kita berada di surganya Allah ataukah kita berada di nerakanya Allah, jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin kesempatan ini, tidak lain yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormatku Andi Reski Ramdhani, mahasiswa IAIN Bone, Fakultas DKU Dakwah Komunikasi Ushuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Hadis. Organisasi Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bone, organisasi mahasiswa pecinta alam Mapasompe Peta Torsompe Mapasompe Jayan Bone. Jayalah saudaraku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya, datanya dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya pada saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik.